Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kategorikal ministry kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Agar ketika kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh merasakan hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di saat kami tak berdaya, Engkau berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sama-sama katakan tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan bagi kami. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu tetap bersemangat dan bersukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat hari ini kita dapat kembali beribadah di kategorial pemahaman Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan urapan kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini mendengarkannya, sehingga setiap kami boleh diubah oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin memperkenankan hati Tuhan, dan kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah pelayanan kasih. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah semua supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, jangan menjadikan diri kita menjadi pemilik yang terbaik, tetapi menjadi pengelola yang terbaik. Sebab berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan satu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam diri kita, bukan sebagai pemuas keinginan kita. Jangan menjadikan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita itu membuat
kita hidup dalam kenyamanan untuk menikmatinya, sehingga kita lupa untuk berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berbagi adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, mudah juga untuk di-sharingkan, dan mudah untuk didiskusikan kepada orang lain, tetapi sulit untuk dilakukan. Sebab ketika seseorang itu berbagi dengan orang lain, ada sesuatu yang menjadi miliknya itu berpindah kepada orang lain. Dan ketika seseorang itu berbagi dengan orang lain, ada yang berkurang apa yang selama ini dimilikinya. Untuk itulah ada banyak orang yang susah dan tidak bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Karena kita ketahui bersama bahwa jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu sedang menderita wabah kelaparan. Rasul Paulus memberikan prinsip-prinsip pelayanan kasih yang menjadi dasar bagi jemaat yang ada di Korintus untuk berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya akan bacakan kembali. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai yang kelima, Paulus memberikan prinsip-prinsip pelayanan kasih, bahwa semuanya itu karena kasih karunia. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberitahukan pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat di Makedonia, bahwa oleh karena kasih karunia, mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka sangat miskin, meskipun mereka sedang mengalami berbagai pencobaan, meskipun mereka juga dalam penderitaan, namun mereka dimampukan untuk berbagi. Mereka dimampukan untuk memberi kepada orang lain. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa pemberian mereka melampaui kemampuan mereka. Mengapa demikian? Karena kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan mereka membuat mereka itu kaya dalam kemurahan. Sehingga sesulit apapun keadaan mereka, itu bukan menjadi persoalan bagi mereka untuk mereka tetap berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, seharusnya berbagi bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan. Pergumulan hidup dan kesukaran hidup jangan dijadikan penghalang, jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berbagi kepada orang lain. Seringkali kita bersikap mementingkan diri sendiri ketika keadaan sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Boro-boro membantu kesulitan orang lain. Aku sendiri sedang dalam kesulitan. Boro-boro membantu kesukaran orang lain. Aku sendiri sedang menghadapi beban yang berat. Ketika hidup hanya berfokus kepada diri sendiri, maka mustahil bagi kita untuk bisa berbagi dengan orang lain.
Yang ada adalah bagaimana orang lain itu bisa memenuhi hidupnya. Untuk itu penting bagi kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, tidak lagi diri sendiri menjadi fokus yang utama, sehingga kita gagal untuk berbagi dengan orang lain. Justru seharusnya gaya hidup berbagi menjadikan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi setiap kita untuk kita bisa menunjukkan kehidupan berbagi kepada orang lain. Bukan karena kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Bukan juga oleh karena kekuatan kita. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi kita untuk kita bisa berbagi dengan orang lain, apapun keadaan kita. Marilah kita berikan hati kita. Marilah kita berikan telinga kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang sedang menghadapi kesukaran hidup. Dan sangat mungkin kitalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu meringankan mereka, sehingga Allah itu dipermuliakan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pelayanan kasih yang diajarkan oleh Paulus. Mari kita akan baca di ayat 7 sampai yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai yang ke-9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, prinsip-prinsip pelayanan kasih yang kedua yang diajarkan oleh Paulus adalah kekayaan rohani. Kali ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang sudah kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, maupun dalam kasih. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus adalah, demikian hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Di sini Paulus menghendaki jemaat di Korintus yang kaya dalam segala sesuatu itu juga ditandai dengan kaya dalam pelayanan kasih. Seperti jemaat di Makedonia yang kaya dalam kemurahan, dia juga bisa menunjukkan kaya dalam pelayanan kasih. Meskipun mereka sangat miskin, meskipun mereka mengalami berbagai pencobaan dan juga penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus Yesus Tuhan bersedia meninggalkan kemuliaannya dan hidup sama seperti kita, dan mengalami hal sama yang seperti kita. Bahkan dia menjadikan dirinya miskin oleh karena kita, supaya kita menjadi kaya. Kaya di sini yang dimaksud tidak terkait dengan materi, tetapi kaya di sini adalah kaya rohani. Kita diperkaya dengan kekayaan rohani. Kaya apa itu? Kaya dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih. Itu adalah kekayaan rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki kekayaan rohani, maka diri sendiri bukan menjadi hal utama. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki kekayaan rohani, maka diri sendiri itu bukan hal yang utama. Kehidupan dalam kasih dan berbagi kepada orang lain harusnya menjadi satu bukti bahwa kita memiliki kekayaan rohani. Ciri orang yang memiliki kekayaan rohani itu terlihat dari gaya hidupnya yang memberi. Dan bukan apa yang diterimanya dari orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, cirinya orang yang memiliki kekayaan rohani itu bisa dilihat dari gaya hidupnya memberi. Bukan apa yang diterimanya dari orang lain. Dan kebahagiaan orang yang memiliki kekayaan rohani bukan ditentukan dengan apa yang diterimanya. Tetapi kebahagiaan orang yang memiliki kekayaan rohani adalah ditentukan dengan apa yang diberikannya kepada orang lain, apa yang dibagikannya kepada orang lain. Sesuatu yang luar biasa. Harusnya ini menyadarkan bagi kita sebagai orang-orang yang memiliki kekayaan rohani, tidak lagi diri sendiri menjadi fokus hidupnya, tidak lagi diri sendiri menjadi hal yang utama di dalam hidupnya, tetapi orang-orang yang memiliki kekayaan rohani adalah dibuktikan dengan gaya hidup yang berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, apa prinsip-prinsip pelayanan kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Mari kita baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip-prinsip pelayanan kasih yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah keseimbangan. Rasul Paulus tidak ingin bahwa jemaat di Korintus ketika mereka melaksanakan pelayanan kasih merasa dibebani, tetapi melakukan dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan, dan berdasarkan apa yang dimilikinya. Sebab pemberian itu seharusnya untuk tujuan apa? Keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah bahwa kelebihan kamu itu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbagi dengan orang lain jangan dilakukan dengan hati yang berat dan bersungut-sungut atau terpaksa karena seseorang atau keadaan. Tetapi ketika kita ini berbagi dengan orang lain, harus dilakukan dengan tulus, dengan penuh kerelaan dan sukacita, hanya untuk tujuan kemuliaan kepada Tuhan. Jadikanlah pemberian kita kepada orang lain agar orang lain itu bisa mengalami kasih Tuhan.
Ketika kita itu berbagi dengan orang lain, ketika kita ini memberikan sesuatu kepada orang lain, hanya untuk satu tujuan, agar mereka bisa mengalami kasih Tuhan, agar mereka itu bisa mengalami kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh disadarkan bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan hidup mereka. Selain itu, ada tanggung jawab bahwa kelebihan kita itu mencukupkan kekurangan orang lain. Agar kelebihan orang lain satu waktu itu bisa mencukupkan kekurangan kita. Seharusnya kehidupan saling berbagi itu dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang dibutuhkan adalah kepekaan hati kita. Ya. Belas kasihan yang ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Pada satu waktu kita berbagi kepada orang lain. Namun pada waktu tertentu orang lain bisa meringankan beban kita. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 14 bahwa harus ada yang namanya keseimbangan. Dan kiranya 3 prinsip pelayanan kasih, yaitu semua karena kasih karunia. Dan yang kedua adalah kaya rohani. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Itu boleh memberkati kita. Sehingga ketika kita itu mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pelayanan kasih ini, maka Allah itu dipermuliakan, Allah ditinggikan, dan orang lain itu bisa melihat kasih dan kebaikan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu tentang prinsip-prinsip pelayanan kasih. Bahwa semuanya itu karena kasih karunia. Dan yang kedua tentang kekayaan rohani. Dan yang ketiga, keseimbangan. Ampuni segala kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Yang seringkali kami di dalam praktek hidup kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Padahal ada banyak kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa berbagi dengan mereka agar Allah itu dipermuliakan. Tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami diubah dan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Kiranya Tuhan Engkau sendiri akan melawat mereka. Engkau sendiri yang akan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang saat ini Tuhan sedang ada permasalahan dan pergumulan hidup. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat akal budi. Sehingga permasalahan dan pergumulan hidup itu mereka bisa lewati oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkati dalam seluruh aspek hidup mereka. Berkati di dalam kehidupan pribadi mereka. Berkati di dalam pekerjaan mereka. Berkati juga di dalam usaha mereka. Dan berkati juga jemaat-Mu Tuhan di dalam keluarga mereka. Sehingga mereka senantiasa hidup di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Tetap kami bawa para pemimpin gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam doa. Berkati baik penatua dan diaken di dalam kehidupan pribadinya, dalam pelayanannya, dan dalam keluarganya. Dan kiranya hikmat akal budi dan urapan dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan para pemimpin kami. Yang saat ini Tuhan percayakan di dalam menggembalakan jemaat yang ada di GBBS, Jemaat Sawahan.
Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia. Tetap kami serahkan para pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, dan jajaran yang ada di bawahnya. Engkau berikan hikmat akal budi ya Tuhan, supaya dimampukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini terjadi atas negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.